Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, tidak ada kata yang pantas kita ucapkan di pagi hari ini selain puja serta puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan nikmat kepada kita semua sehingga kita bisa kembali hadir di bumi ini dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa Hasan TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah senang sekali di pagi hari ini kami menemani Anda dalam program kajian rutin di setiap Sabtu yang diasuh oleh guru kita Al-Ustaz Abu Abdillah Syarul Fatwa Hafizahullah Ta'ala. Pembahasan kita masih terkait dengan kitab beliau, yakni Wanita dan Mode, cara berhias sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Alhamdulillah, di pagi hari ini insyaallah ta'ala kita akan melanjutkan di bab yang ke-10, yakni tentang perhiasan yang diperbolehkan bagi seorang wanita muslimah. Dan seperti biasa juga kami mengundang Anda dalam segmen soal jawab. Kami mengundang Anda untuk bisa bergabung dalam interaktif. Bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung, kami persilakan untuk menghubungi kami di nomor 0811907912. Atau Anda juga bisa bertanya melalui layanan pesan singkat di nomor 0811907913. Insya Allah ta'ala kami akan berikan kesempatan bagi Anda setelah nanti Ustadz tuntas menjelaskan pembahasan. Sekali lagi kami harapkan karena tema kita terkait dengan perhiasan bagi seorang wanita muslimah, kami harapkan pertanyaan-pertanyaan disesuaikan dengan pembahasan kita di pagi hari ini. Baik, alhamdulillah Ustadz telah hadir di studio menampingi saya. Kita sapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Ustaz pagi hari ini, sehat? Alhamdulillah. Baik, barakallahu fiik. Kami persilakan kepada Ustaz untuk memulai. Falyatafaddal masykuran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidha ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Saudara-saudariku wanita muslimah, kaum muslimin dimanapun Anda berada, alhamdulillah pagi hari yang cerah ini kita kembali dalam majelis ilmu, majelis yang Allah telah sebutkan keutamaannya dalam banyak ayat, majelis yang Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam telah menyebutkan keutamaannya dalam beberapa hadisnya. Majelis ilmu yang merupakan makanan bagi jiwa kita, bagi hati kita, karena jiwa, ya, hati ini membutuhkan makanan sebagaimana badan membutuhkan makanan. Apabila fisik badan kita butuh makan, minum, ya, minum air putih, makan sayur, vitamin dan seterusnya, maka jiwa pun perlu makanan siraman bagi hati dan jiwa. Maka makanan bagi jiwa adalah ilmu,
adalah dengan membaca ayat Al-Quran, dengan mendengarkan hadis Nabi, yang semua ini akan membawa kebaikan. Bila hati kita baik, jiwa kita baik, akan membuat pengaruh badan kita juga ikut baik. Nabi SAW beliau bersabda, ala inna fil jasadi mudghah, idza salahat salahal jasadu kulluh, wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Ketahuilah, di dalam jiwa badan ini ada mudghah, segumpal daging, ya, sekerat daging. Apabila daging ini baik, maka akan baik seluruh jasad. Namun bila sekerat daging ini buruk, maka akan buruk pula seluruh jasad. Ala wahiyal qalb. Ketahuilah sekerat daging itu bernama al-qalbu. Ya, bernama al-qalbu. Maka kaum muslimin yang dimuliakan Allah SWT, kita selalu perhatikan jiwa kita, hati kita dengan disirami ilmu Al-Quran, disirami dengan ilmu hadis Rasul SAW. Sebagaimana kita selalu perhatian dengan fisik kita, makan 4 sehat 5 sempurna, maka demikian juga jiwa kita harus terus disirami. Karena manusia itu tidak hanya dengan fisiknya saja. Ya, manusia tidak dinilai dengan fisiknya saja. Fisiknya bagus tapi tidak beriman, hatinya buruk, tidak berguna di hadapan Allah. Maka kaum muslimin, ini yang kita lakukan dengan cara mengkaji ilmu dalam rangka memberikan nutrisi bagi hati dan jiwa kita. Sampai pada bab ke-10 dari buku yang kita kaji ini, halaman 63 dengan subtema perhiasan yang dibolehkan. Maksud perhiasan yang dibolehkan dilihat dari hukum asalnya. Bahwa hukum asal perhiasan-perhiasan yang akan kami sebutkan ini hukumnya boleh. Seperti memakai busana, baju, yang memakai perhiasan, kalung, anting, yang nanti akan kami sebutkan. Ini hukum asalnya boleh. Akan tetapi hukum asal ini akan bisa menjadi wajib, bisa menjadi sunnah, dan seterusnya. Contoh misalkan memakai baju. Memakai baju itu hukum asalnya boleh, pakai baju apapun kita dibolehkan. Tapi bagi wanita muslimah ketika keluar rumah pakai bajunya tentu ada baju-baju khusus, maka jadinya wajib. Ya. Jadi kalau di rumah wanita muslimah mau pakai baju daster, mau pakai baju rok mini, silakan saja, bebas, boleh. Namun ketika nanti di luar rumah, pakaian yang dia pakai di dalam rumah jangan dipakai di luar. Ada baju-baju khusus yang pakaian ini hanya dipakai di luar. Dan ini hukumnya menjadi wajib ketika di luar rumah. Karena akan dilihat oleh laki-laki, oleh orang-orang banyak, maka ada aturannya. Ini, jadi jangan sampai salah paham. Judulnya perhiasan yang dibolehkan. Tapi kok disebutkan tentang pakai baju, menutup aurat. Kan itu semuanya wajib. Kenapa dimasukkan dalam bab perhiasan dibolehkan? Maksudnya adalah perhiasan yang dibolehkan dilihat dari sisi hukum asal. Hukum asal berpakaian, ya, kita dengan memakai baju apapun itu dibolehkan. Namun ketika dalam kondisi di luar rumah ada syarat-syarat yang harus diperhatikan. Baik, pakaian adalah nikmat. Pakaian termasuk nikmat Allah. Dapat membaguskan penampilan dan berfungsi penutup aurat. Asal hukum pakaian adalah boleh. Tidak haram, kecuali yang telah diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. Lihat. Jadi kita masukkan pakaian dan busana itu dalam perhiasan yang dibolehkan karena melihat asal hukum. Bahwa dengan nikmat kita bisa berpakaian, yang dengan pakaian ini membaguskan penampilan. Yang perempuan jadi cantik, yang laki-laki jadi ganteng. Ya. Dan juga berfungsi pakaian itu sebagai penutup aurat. Ini adalah nikmat Allah SWT. Hukum asalnya berpakaian dibolehkan. Tidak boleh kita mengharamkan satu jenis pakaian kecuali yang sudah diharamkan oleh Allah dan Rasul. Ini kaidah yang sangat berharga. Karena pakaian ini setiap zaman akan muncul inovasi-inovasi pakaian. Model-model bentuknya itu macam-macam.
menghadapi model-model yang baru ini, maka kita katakan hukum asalnya boleh, kecuali melanggar aturan yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasul. Ya, jadi kita jangan bingung melihat perkembangan pakaian zaman ini. Setiap tahun kan pasti akan keluar model baru. Maka kita katakan hukum asal berpakaian boleh, kecuali yang dilarang oleh Allah dan Rasul. Apa dalilnya bahwa berpakaian itu adalah nikmat dari Allah SWT? Allah berfirman, "Qul man harrama zinatallahi allati ukhrija li ibadihi wat thayyibati minar rizq. Qul hiya lil ladzina amanu fil hayatid dunya khalisatan yaumal qiyamah. Kadzalika nufassilul ayati liqaumin ya'lamun." Katakanlah, siapakah yang mengharamkan perhiasan dari Allah yang telah dikeluarkannya untuk hamba-hambanya? Siapa yang mau berani mengharamkan sebuah perhiasan yang telah Allah keluarkan, Allah izinkan untuk hamba-hambanya? Siapa pula yang mengharamkan rezeki yang baik? Katakanlah, semuanya itu disediakan bagi orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia, khusus untuk mereka saja di hari kiamat. Demikianlah kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi orang-orang yang mengetahui. Imam Ibnu Katsir, beliau berkata, Allah menganugerahi para hambanya pakaian dan perhiasan sebagai penutup aurat, yaitu kubul dan dubur. Kubul itu bagian depan, dubur itu bagian belakang. Dan ini yang terpenting, adapun perhiasan hanya sebagai penyempurnanya. Jadi ayat ini berhubungan dengan pakaian. Siapa yang berani mengharamkan perhiasan dari Allah yang sudah dikeluarkannya untuk hamba-hambanya? Kata Imam Ibnu Katsir, Allah menganugerahi para hambanya pakaian sebagai penutup aurat. Ya. Bahkan ketika Nabi Adam bersama istrinya yang melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala, nampak auratnya, maka mereka berusaha menutupi apa? Dengan dedaunan. Ini menunjukkan bahwa fitrah manusia itu tidak senang auratnya kelihatan. Maka Allah memberikan anugerah berupa nikmat adanya pakaian. Yang kedua, berhubungan dengan pakaian dan busana, wajibnya menutup aurat. Bahwa menutup aurat hukumnya wajib. Aurat itu apa? Aurat itu adalah sesuatu yang harus ditutupi, tidak boleh ditampakkan. Itu namanya aurat. Maka kalau zaman sekarang ada orang yang suka pamer aurat, ini sudah keluar dari fitrah. Nabi Adam saja ketika melanggar aturan Allah dengan memakan buah yang dilarang, kemudian nampaklah aurat keduanya. Nabi Adam berusaha menutupi. Ya, istrinya berusaha menutupi dengan apa yang ada, daun-daunan. Ini fitrah manusia memang begitu, tidak senang auratnya itu kelihatan. Nah, kalau zaman kita sekarang ada yang pamer aurat, bahkan dijadikan sebagai ajang. Ajang apa itu namanya? Ajang penampilan, ya. Dilombakan siapa yang paling cantik, dilombakan siapa yang paling bagus auratnya. Ini sudah keluar dari fitrahnya manusia. Fitrah manusia, dia malu kalau auratnya kelihatan. Karena itu, hukum menutup aurat adalah wajib. Menutup aurat hukumnya wajib secara mutlak, walaupun dalam keadaan sendirian atau gelap gulita, baik ketika sholat atau selainnya. Ya, jadi menutup aurat hukumnya wajib. Anggaplah misalkan kita di rumah sendirian, di kamar, gelap gulita, sedang mati lampu, tidak ada cahaya. Kemudian kita sholat tidak pakai baju, ya, tidak menutup aurat. Boleh nggak sholatnya tidak menutup aurat? Kan perintah menutup aurat itu kalau sholat, ya, supaya tidak dilihat orang lain. Sekarang kan saya sendirian di kamar, gelap, sholat, tidak pakai baju. Boleh? Tetap tidak boleh. Baik, bukan dalam masalah sholat. Sendirian di kamar, gelap, gulita, mati lampu. Kamar dikunci, jendela dikunci, kemudian dilapisi dengan tirai. Kita tidak pakai baju, telanjang, tidak menutup aurat, di kamar sendirian. Boleh tidak? Tidak boleh. Walaupun yakin 100% tidak ada yang melihat, karena gelap.
Ini tetap tidak boleh. Maka menutup aurat hukumnya wajib secara mutlak. Allah telah memerintahkan para hambanya untuk menutup aurat-aurat mereka. Allah berfirman, Ya bani Adam, qad anzalna alaikum libasa yuwari sawatikum, warisha, walibasu taqwa dzalika khair. Dzalika min ayatillah la'allahum yadzakkarun. Wahai anak Adam, sesungguhnya kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutup auratmu dan pakaian indah untuk perhiasan. Pakaian takwa itulah yang paling baik. Yang demikian itu adalah sebagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah. Mudah-mudahan mereka selalu ingat. Jadi Allah menurunkan pakaian ini sebagai penutup auratmu dan sebagai perhiasan. Ya, jadi pakaian itu nikmat dari Allah dan kita wajib menutup aurat kita dengan pakaian. Imam Al-Qurtubi beliau berkata, mayoritas ulama menjadikan ayat ini sebagai dalil atas wajibnya menutup aurat. Jadi yang namanya menutup aurat itu wajib. Ya. Kecuali, ada pengecualiannya. Apa? Di depan suami. Ya. Depan suami tidak ada masalah. Namun ketika kita belum punya suami, masih gadis, wajib menutup aurat walaupun itu di rumah. Karena itu kaum muslimin, kalau di zaman sekarang banyak wanita-wanita yang membuka aurat, pamer aurat di tempat halayak umum, acara umum, bahkan dilombakan menjadi sebuah ajang festival tahunan. Ini jelas-jelas melanggar aturan melanggar aturan Islam. Jelas-jelas keluar dari fitrahnya manusia. Fitrah manusia, laki-laki atau wanita itu malu kalau auratnya kelihatan. Tapi kok dipamerkan, ya, disebarkan fotonya dan seterusnya, maka ini jelas-jelas orang-orang yang sudah tidak sehat akalnya, tidak sehat jiwanya. Karena kalau jiwa seorang manusia sehat, dia malu auratnya kelihatan. Rasulullah SAW juga bersabda, "Ihfad aurataka illa min zaujatika aw ma malakat yaminuk." Qala qultu ya Rasulullah, idza kana al-qaumu ba'duhum fi ba'd, qala in istata'ta alla yarayannaha ahadun fala yarayannaha. Qala qultu ya Rasulullah, idza kana ahaduna khalian, qala Allahu ahaqqu an yustahya minhu minan nas. Perhatikan hadis ini, hadisnya dikeluarkan oleh Imam Abu Daud dan lain-lain dan hadisnya sahih. Rasulullah SAW bersabda, jagalah auratmu kecuali kepada istri dan budakmu. Jadi kalau suami istri bebas, ya, tidak ada batas aurat. Kepada budak juga, ya, tapi zaman sekarang kita sudah tidak ada budak. Kemudian ada seorang yang bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana satu kaum terhadap sebagian yang lain? Bagaimana kalau kita kumpul, ya, bersama teman-teman, bersama tetangga dan lain-lain? Beliau menjawab, jika engkau mampu menjaganya hingga tidak ada seorang pun yang melihatnya, maka jagalah, maka janganlah ia menampakkannya. Jadi kalau kita sedang kumpul juga diperhatikan aurat kita. Ini peringatan pula bagi para ibu, ya, yang sedang menyusui. Kalau sedang kumpul itu tidak boleh ditampakkan ketika menyusui di depan kaum muslimah lainnya, ditutupi dengan kain dan sebagainya. Jadi kata Rasul, kalau kamu mampu tidak ada seorang pun yang melihatnya, jangan engkau tampakkan. Kemudian dia pun bertanya lagi, bagaimana kalau dia seorang diri? Ya, lagi sepi, sendirian. Bolehkah menampakkan auratnya? Beliau menjawab, Allah lebih berhak engkau malu padanya dibandingkan manusia. Allahu Akbar. Jadi kalau kita bersama orang lain saja diperintahkan menutup aurat, bagaimana kalau saya sendirian? Kata Rasul, Allah lebih berhak engkau malu kepadanya. Jadi Allah itu lebih berhak engkau malu kepadanya daripada manusia. Kalau kita di depan manusia saja tidak berani buka aurat, apalagi di depan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kaum muslimin dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini dalil dari Al-Quran dan hadis tentang wajibnya menutup aurat. Sekarang kita kembali, larangannya tidak menutup aurat alias telanjang. Apa larangannya? Islam melarang keras umatnya dari tampil telanjang di halayak umum, karena hal itu menyalahi kodrat manusia.
Di antara dalil yang melarang untuk telanjang adalah, nah, perhatikan. Miswar bin Makramah berkata, aku berjalan dengan membawa batu, sedangkan kain sarung yang aku pakai pendek. Kemudian kain sarung itu pun turun. Aku tidak bisa meletakkan batu ini kecuali setelah sampai tempatnya. Maka Rasulullah SAW bersabda, irji' ila thawbika fakhudhu wala tamshu uratan. Kembalilah, ambil pakaianmu dan jangan berjalan dalam keadaan telanjang. Jadi seorang sahabat bawa batu pakai sarung. Biasa ya, kalau bawa batu berat pakai sarung. Sarung melorot, susah dinaikin lagi. Maka dia tetap berjalan dalam keadaan sarungnya, bajunya ketinggalan. Maka kata Nabi, kembali, ambil baju. Jangan jalan sambil telanjang. Allahu Akbar. Maka wanita muslimah yang dimuliakan Allah SWT, orang yang telanjang sudah keluar dari kodratnya, ya, menyalahi kodrat manusia. Bahwa kodrat kita itu tidak senang aurat kita ditampakkan. Terlebih lagi di zaman kita sekarang, kaum muslimin dimuliakan Allah, kita mohon kepada Allah ampunan, keselamatan dari segala siksa dan azab, karena banyaknya orang-orang yang membuka aurat di negeri kita ini. Tidak ada satupun iklan-iklan di media massa, di media sosial, iklan-iklan di media elektronik, ya, kecuali menampilkan wanita-wanita yang membuka aurat. Ya. Ini hukumnya apa? Haram, karena sudah keluar dari kodratnya. Karena itu kalau kita masih disebut manusia yang normal, kembalilah pada fitrah kita. Kembalilah pada kodrat kita, yaitu menutup aurat. Bagaimana syarat-syarat busana wanita muslimah? Karena pembahasan kita adalah tentang perhiasan. Kita sebutkan bahwa baju itu, busana itu juga bisa menjadi perhiasan. Namun ada beberapa syarat yang harus diperhatikan oleh wanita muslimah ketika akan berbusana. Memakai busana yang sesuai syar'i adalah sebuah kewajiban yang Allah embankan bagi seluruh wanita muslimah. Para ulama sebagai ahli waris para nabi telah menyebutkan syarat-syarat ini berdasarkan hasil penelitian yang terambil dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Syarat-syarat apa saja yang harus diperhatikan oleh wanita muslimah ketika akan memilih busana untuk dipakai? Syarat-syarat busana wanita muslimah ini adalah ketika pakaiannya di luar rumah. Jadi mohon diperhatikan, syarat-syarat busana wanita muslimah ini adalah ketika di luar. Ketika di depan khalayak ramai, dia keluar dari rumah atau dari kamar. Ya, ini yang harus diperhatikan. Bukan ketika di depan suaminya atau sedang di dalam rumah, bukan seperti itu. Jadi maksudnya syarat-syarat busana wanita muslimah adalah ketika keluar rumah. Syarat pertama, menutupi seluruh badan selain yang dikecualikan. Ya, ini ketika di luar ya, bukan di dalam rumah. Karena Allah berfirman, ya ayuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaihinna min jalabibihin. Dzalika adna ay yu'rafna fala yu'dzain wa kana Allahu ghafurur rahima. Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak diganggu, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi kita sebagai wanita muslimah ketika memilih busana, pilihlah busana yang menutupi seluruh badan kecuali yang dikecualikan. Apa yang dikecualikan? Hanya wajah dan telapak tangannya. Ya. Maka busana yang kita pilih keluar rumah itu bukan busana yang kekurangan bahan. Sebagian wanita muslimah ketika keluar rumah pakai rok pendek, pakai apa lagi? Lengan pendek, kaosnya pendek. Nah, ini tidak benar. Jadi harus menutupi seluruh tubuh wanita muslimah kecuali dikecualikan. Berbeda dengan laki-laki. Laki-laki pakai kaos lengan pendek tidak ada masalah. Wanita muslimah masalah. Ya. Maka perhatikanlah wahai wanita muslimah, ketika kita keluar rumah memilih busana yang menutupi seluruh tubuh.
Kemudian yang kedua, syaratnya tidak ketat sehingga membentuk tubuh, membentuk lekuk-lekuk tubuh. Pakaian ketat akan membentuk tubuh kaum wanita, akan menonjolkan bagian-bagian tubuh yang seharusnya ditutupi. Wanita tidak boleh menjadi sumber fitnah bagi orang lain dengan memakai pakaian-pakaian ketat. Sungguh mayoritas ahli ilmu telah sepakat tidak bolehnya memakai pakaian ketat yang menonjolkan bagian aurat tubuh. Baik laki-laki maupun wanita hukumnya sama. Nah, pakaian ketat laki-laki juga nggak boleh. Wanita apalagi, karena wanita akan lebih banyak bentuk-bentuk tubuhnya yang terbentuk, yang kelihatan. Ya. Laki-laki pakai celananya ketat sehingga menampakkan bentuk auratnya. Ini pun tidak boleh. Wanita juga demikian. Karena wanita muslimah harus menjaga kehormatan. Tidak boleh dia menjadi sumber fitnah. Menjadi sumber fitnah bagi laki-laki, menggoda dan seterusnya. Ini akan membuat dosa besar bila kita memakai baju yang ketat yang menampakkan lekuk-lekuk tubuh atau bagian-bagian anggota tubuh kita. Diriwayatkan dari Usama bin Zaid Al-Kalbi. Beliau berkata, Rasulullah SAW memberiku pakaian kubetiyah yang tipis. Dahulu pakaian itu dihadiahkan kepada Dihya Al-Kalbi. Kemudian aku berikan pakaian itu kepada istriku. Rasulullah SAW bertanya kepadaku, mengapa engkau tidak memakai pakaian kubetiyah? Aku menjawab, wahai Rasulullah, saya sudah memberikannya kepada istri saya. Mendengar jawaban itu, lantas Rasulullah bersabda, murha faltaja'al tahtaha gilalatan fa inni akhafu an tasifa hajma iwamiha. Perintahkan kepadanya agar dia mengenakan pakaian dalaman karena aku khawatir pakaian kubetiyah tersebut akan menampakkan bentuk tubuhnya. Jadi pakaian kubetiyah itu dia tipis. Ada seorang sahabat memberikan pakaian ini kepada istrinya. Kata Nabi, pakailah pakaian dalaman. Ya, perintahkan dia supaya mengenakan pakaian dalaman. Karena kalau nggak pakai dalaman, itu bentuk tubuh akan kelihatan. Kulitnya akan kelihatan, auratnya akan kelihatan. Karena saya khawatir pakaian kubetiyah tersebut akan menampakkan bentuk tubuhnya. Jadi wanita muslimah yang dimuliakan Allah SWT, bagaimana Nabi kita membimbing wanita muslimah, diantaranya tidak memakai pakaian ketat, tidak memakai pakaian tipis, ya, pakai dalaman. Khawatir akan menampakkan bentuk tubuhnya, kata Nabi. Imam Syaukani mengomentari hadis ini. Hadis ini menunjukkan bahwasanya wajib bagi seorang wanita untuk menutupi badannya dengan pakaian yang tidak ketat. Ini adalah syarat dalam menutup aurat. Nabi memerintahkan agar memakai pakaian pelapis karena pakaian kubetiyah itu tipis, tidak dapat menutupi kulit dari pandangan orang yang melihatnya, bahkan akan memperlihatkan bentuk tubuhnya, ya, bentuknya. Terlebih lagi pakaian ketat akan membahayakan bagi tubuh wanita sebagaimana kesaksian para dokter. Berkata Dr. Wajih Zainal Abidin, sungguhnya pakaiannya ketat tidak lepas dari bahaya bagi tubuh wanita. Dapat menyebabkan alergi kulit, menimbulkan tekanan bagian dalam tubuh, selain dari alergi bahan nilon itu sendiri. Saudaraku yang dimuliakan Allah SWT, apa yang dilarang dalam Islam pasti ada keburukan. Secara kacamata syariat pakaian ketat dilarang, secara kacamata medis pakaian ketat tidak baik. Ya, semakin ketat satu pakaian akan membuat kulit kita alergi dan seterusnya. Wah, ini sebagaimana kesaksian para dokter. Karena itu kaum muslimin yang dimuliakan Allah SWT, bila kita keluar rumah, jauhkan pakaian-pakaian ketat. Ini menjadi masalah bagi para wanita muslimah kalau dia tidak memilih busana yang longgar. Ya, sekarang ini kan kita lihat ibu-ibu ya keluar senam jantung sehat. Setiap apa itu, Sabtu pagi kah, Ahad pagi kah, pakaiannya ketat semua. Nggak ada yang pakai daster. Nggak ada yang pakai gamis panjang. Ya. Padahal itu sudah di luar rumah. Sudah di luar rumah. Harusnya dengan memakai baju yang lebar, longgar, yang tidak membentuk tubuh. Wanita muslimah dimanapun Anda berada, bahwa kita kalau menjadi sebab laki-laki lain menjadi tergoda memandangi tubuh kita, maka kita pun akan menjadi dosa.
Karena itu wanita muslimah yang dimuliakan Allah, berkreasilah kita ya di dalam rumah. Silakan mau pakai apapun. Ya, jadi kalau di dalam rumah ke Eropa-Eropaan silakan. Tapi kalau di luar rumah harus ke Arab-Araban, tutup semua. Ya, kalau di dalam rumah silakan mau pakai rok pendek, mau pakai yang ketat, you can see, silakan bebas. Ya, tapi kalau di luar rumah harus semua badan kita tertutup dengan pakaian yang menutupi seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan, dan itu pun yang tidak ketat. Syarat ketiga bagi wanita muslimah ketika akan berbusana, kainnya harus tebal, tidak tembus pandang. Ini ya. Maka tidak boleh kita keluar rumah memakai pakaian yang tipis. Pakai apa? Misalkan baju terbuat dari plastik jas hujan yang 10.000 tuh kan tipis banget, atau yang putih tipis, kelihatan bentuk tubuh kita, kelihatan kulit kita, ya ini tidak boleh. Kenapa pakaiannya harus tebal, tidak tembus pandang? Karena Nabi bersabda, sinfani min ahlin nar lam arahuma qaumun ma'ahum siyatun ka'nabil baqar yadribuna bihan nas wa nisaun kasiyatin ariyatin mumilatin ma'ilat ru'usuhunna ka'asnimatil bukhtil ma'ilah la yadkhulnal jannata wa la yajidna rihaha wa inna rihaha la yujada min masyirati kada wa kada. Dua kelompok penghuni neraka yang belum pernah aku lihat. Yang pertama, sekelompok kaum yang mempunyai pecut seperti buntut sapi, dengannya mereka memukul manusia. Kemudian yang kedua, para wanita yang berpakaian tapi telanjang. Apa kata Nabi? Para wanita berpakaian tapi telanjang. Kenapa? Karena tipisnya, karena tembus pandangnya, dan berikutnya. Imam Ibnu Abdul Bar beliau berkata, maksud kasiat ariyat, wanita yang berpakaian tapi telanjang, adalah para wanita yang memakai pakaian yang tipis, yang memperlihatkan lekuk-lekuk tubuhnya dan tidak menutupinya dengan sempurna. Mereka itu kelihatannya memakai pakaian tapi hakikatnya telanjang. Ya, jadi tidak boleh kita keluar rumah pakai baju tipis, ya kelihatan bentuk tubuh kita. Ini hakikatnya berpakaian tapi telanjang, dan Nabi mengancam mereka adalah dua kelompok yang akan masuk neraka. Sinfani min ahli nar. Dua kelompok penghuni neraka. Maka wanita muslimah yang mendengar hadis ini tentunya harus lari. Saya harus lari dari ancaman ini. Nabi mengancam wanita yang berpakaian tapi telanjang itu penghuni neraka. Ini yang mengatakan Rasul. Wanita yang masih sehat akalnya ketika mendengar hadis ini, dia harusnya mengamalkan, yaitu keluar rumah memakai baju yang kainnya tebal, tidak tembus pandang. Ya. Karena itu wanita muslimah perhatikan ini. Bahan-bahan model sekarang ya, yang tipis-tipis, yang bisa membentuk lekuk tubuh, ngejiplak tubuhnya, itu sebaiknya dihindari. Bahan-bahan apa gitu ya yang sekarang ini sedang ramai, jersey atau apa. Kalau kita duduk kejiplak bentuk tubuh kita, itu dihindari supaya tidak terkena ancaman Rasul, wanita yang berpakaian tapi telanjang, sehingga kita semua merugi semuanya di akhirat. Adapun di hadapan suami, seorang wanita boleh memakai pakaian semacam ini karena para istri diperintahkan untuk berhias di depan suaminya. Ya, kalau di depan suami boleh pakai yang tipis, ya, dan seterusnya. Imam As-Samiri berkata, dibenci bagi laki-laki dan wanita memakai pakaian yang tipis, yaitu yang menampakkan warna kulit, dan tidak dibenci jika wanita memakainya hanya dilihat oleh suaminya atau tuannya. Tuannya maksudnya majikannya. Nah, inilah wanita muslimah, kita harus waspada. Maka waspadalah wahai para wanita muslimah dari memakai busana yang tipis hingga tembus pandang, karena hal itu termasuk dosa besar. Imam Al-Haythami berkata, penyebutan perkara ini termasuk dosa besar adalah sesuatu yang jelas karena di dalamnya terdapat ancaman yang sangat keras. Aku tidak menjumpai ada orang yang terang-terangan menegaskan termasuk dosa besar. Hanya saja perkara ini sudah maklum, lebih utama untuk dikatakan dosa besar daripada larangan wanita menyerupai kaum laki-laki. Jadi wanita pakai baju tipis itu hukumnya dosa besar lebih jelas daripada dosa besar wanita menyerupai laki-laki.
Wanita meniru-niru gaya laki-laki dosa besar. Pakai baju tipis lebih dikatakan berhak untuk menjadi dosa besar. Karena itulah wanita muslimah, lihat busana kita sekarang yang ada di lemari baju. Tipis-tipis atau tidak, tembus pandang atau tidak, ya. Pakai, kemudian kita minta komentar suami, Mas ini tipis enggak? Ya. Suruh berjemur di depan rumah, di bawah matahari, kelihatan nggak kulit saya, kelihatan nggak bentuk tubuh saya, seperti itu. Ya, jadi kita kalau sebagai wanita yang sehat, yang beriman kepada Allah SWT, kita akan menintrospeksi diri, baju-baju saya ini tipis-tipis atau tidak ketika keluar rumah. Kalau tipis, bentuk tubuh, memperlihatkan lekuk tubuh, memperlihatkan warna kulit badan kita, maka jangan dipakai lagi. Solusinya gimana? Dihadiahkan. Dihadiahkan ke orang ya yang bisa dipakai di dalam rumah dan seterusnya. Nah, wallahu ta'ala alam, ini kajian kita di pagi hari ini. Selanjutnya kami berikan kesempatan untuk berinteraktif tanya jawab. Baik Ustaz, barakallahu fiik wa jazakumullahu khairan atas pembahasan yang disampaikan oleh Ustaz. Alhamdulillah tadi kita setelah dengarkan Ustaz telah menyampaikan pembahasan tentang syarat pakaian wanita muslimah dan sudah sampai di poin yang ketiga, yakni kainnya harus tebal dan tidak tembus pandang. Insyaallah di pekan selanjutnya kita akan mendengarkan pembahasan berikutnya, yakni syarat-syarat berikutnya, tidak menyerupai pakaian laki-laki dan seterusnya. Baik para pemirsa San TV dimanapun Anda berada, tibalah saatnya kami memberikan kesempatan bagi Anda untuk bisa bergabung dalam segmen soal jawab. Bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung, kami persilahkan untuk bisa menghubungi kami di nomor 0811907912. Atau Anda juga bisa mengirimkan pertanyaan-pertanyaan di nomor 0811907913. Baik, insyaallah ta'ala kami akan memberikan kesempatan setelah kita jeda berikut ini. Pemirsa San TV dimanapun Anda berada, kita masuk dalam segmen soal jawab. Kami sekali lagi mengundang Anda bagi yang ingin bergabung dalam segmen soal jawab. Kami persilahkan bagi yang ingin bertanya secara langsung, silahkan menghubungi kami di nomor 0811907912. Atau Anda juga bisa mengirimkan pertanyaan di nomor 0819007913. Baik, sambil kita menunggu telepon dari pemirsa, kita akan bacakan Ustaz beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Yang pertama Ustaz dari hamba Allah, tidak menyebutkan nama, di Majalengka, dari Dini di Majalengka Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz izin bertanya, apakah boleh menjual pakaian wanita berupa atasan tangan panjang, rok dan gamis yang kekinian, tapi masih memenuhi kriteria pakaian muslimah, yaitu longgar dan tidak tipis, hanya saja banyak hiasan-hiasan seperti renda-renda bermotif dan lain-lain. Jazakumullahu khairan. Baik, saudaraku yang dimuliakan Allah SWT, menjual pakaian ya, atasan, bawahan, rok ya, yang biasanya tidak berupa gamis setelan dari gamis terusan, tapi dia ya ada atasan, ada bawahan. Dengan adanya perhiasan, renda atau yang lain, maka kita kembalikan pada hukum asal pakaian. Hukum asal pakaian sebagaimana sudah kami jelaskan, hukumnya adalah boleh. Boleh, kita tidak boleh mengharamkan satu bentuk model pakaian kecuali dengan keterangan dalil yang jelas. Nah, apa yang Anda sebutkan, ada atasan, ada rok bawahan, ya, sekarang kan ada rok bawah ya, terbuat dari bahan levis ya. Dia lebar, cuma tidak terusan. Kalau yang dipakai ibu-ibu biasanya kan umumnya terusan. Ya, gamis terusan dari atas sampai bawah. Nah, ketika kita menjual atasannya beda, bawahannya beda, apa hukumnya? Hukum asalnya boleh, tidak haram. Ya, ini hukum asal dalam pakaian. Selama hal itu tidak melanggar. Bahkan kalau kita jualan yang tidak sesuai aturan syariat saja, misalnya kita jual apa? Jual underwear, pakaian dalam. Boleh nggak kita jualan ya pakaian dalamnya wanita, celana dalamnya atau bagian yang lain, boleh tidak? Boleh, karena kita yakin itu dipakai di dalam, ya, pakai di dalam. Tidak perlu kita bertanya, ibu mau pakai underwear-nya di luar atau di dalam rumah, ya, tidak perlu, karena hukum asal dari suatu transaksi muamalah jual beli itu adalah
halal dan dibolehkan sampai jelas keharamannya. Nah, Ustaz, jazakallahu khairan atas jawaban dari Ustaz. Mudah-mudahan pertanyaan dari Bu Lini di Majalengka bisa dipahami. Baik, alhamdulillah sudah ada telepon yang masuk, kami persilahkan. Halo. Baik, halo. Iya, silakan Pak. Ya dari Bapak Saleh Haji di Bengkulu. Pak Saleh Haji di Bengkulu, silakan Ya. Pak Saleh Haji. Baik Ustaz, saya ingin bertanya. Saya punya harta sudah memenuhi waktu 1 tahun. Nah kemudian nasabnya kalau 85 gram emas belum cukup. Mohon maaf, nasab atau nisab? Ya. Nisab maksud saya. Ya. Ya. Nisabnya kalau dihitung dari 85 gram emas tidak cukup. Tetapi kalau dihitung dari 85 gram perak cukup. Nah, apakah saya wajib zakat? Baik. Zakat harta. Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa dipahami, Ustaz? Ya, baik. Saudaraku yang dimuliakan Allah SWT di Bengkulu, bahwa uang, ya, mata uang yang kita gunakan ini, jika melihat transaksinya, pemakaian uang kita ini lebih tepat dengan menggunakan nisabnya emas, ya, dengan menggunakan nisab emas. Karena dinar di zaman dahulu, ya, dirham adalah mata uang yang digunakan untuk transaksi. Nah, saat uang kita melihat nisabnya emas itu belum cukup, maka tidak wajib zakat secara nisab emas. Namun ketika dikonversi dengan nisab perak, maka kita pun sudah mencapai wajib zakat. Nah, dengan demikian boleh kita berzakat dengan menggunakan konversi nisab perak. Nah, Allah a'lam. Baik, jazakallahu khairan atas jawaban dari Ustaz. Mudah-mudahan pertanyaannya bisa dipahami oleh Pak Saleh Haji di Bengkulu. Kita bacakan berikutnya, Ustaz, pertanyaan dari hamba Allah, tidak menyebutkan alamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apakah kurang adab terhadap Al-Quran apabila kita membaca Al-Quran dengan pakaian yang menerawan? Karena istri selayaknya harus berpakaian yang seksi di rumah untuk suaminya. Mohon nasihat dari Ustaz. Syukran, jazakumullah khairan. Saudaraku yang dimuliakan Allah SWT, ketika kita membaca Al-Quran, ya, tentunya ada adab-adab yang harus diperhatikan. Di antaranya adalah dalam kondisi suci, ya. Kemudian dalam kondisi tenang kita membaca Al-Quran walaupun dalam bentuk duduk yang tidak sempurna, tidak ada masalah. Nah, sekarang bagaimana kita baca Quran dengan memakai pakaian yang terbuka? Karena itu di dalam rumah. Jawabannya tidak ada masalah, boleh. Ya, karena kita di dalam rumah. Lain halnya ketika di luar rumah. Wallahu ta'ala a'lam. Baik, jazakallahu khairan. Mudah-mudahan bisa dipahami oleh penanya. Kita bacakan berikutnya, Ustaz, dari hamba Allah di Cikarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apakah ada batasan aurat bagi orang tua terhadap anak-anak yang sudah mumayyid, Ustaz? Mohon nasihat dari Ustaz. Jazakumullahu khairan. Baik. Batasan aurat orang tua bagi anak yang sudah mumayyiz. Mumayyiz itu adalah usia yang seorang anak sudah bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Mumayyiz itu adalah usia anak yang si anak sudah bisa menjawab pertanyaan. Ya, dia bisa membalas omongan, itu sudah mumayyiz namanya. Kita tanya, dia bisa jawab. Kita ngobrol, dia bisa nyambung, itu namanya mumayyiz. Nah, ada tidak batasan aurat antara orang tua dengan anak? Orang tua dengan anak, batasan auratnya adalah batasan aurat sesama mahram. Karena anak kita itu kan mahram kita. Ya, kita punya anak laki-laki, seorang ibu punya anak laki-laki. Maka anak laki-laki itu mahram ibunya. Batasan aurat orang tua dengan anak, batasan auratnya sesama mahram. Apa batasan aurat sesama mahram? Yaitu hanya boleh menampakkan anggota-anggota tubuh yang dipakai untuk berwudu. Jadi orang tua di depan anaknya hanya boleh memperlihatkan anggota badan yang dipakai untuk berwudu. Apa saja? Mulut, wajah, ya, kemudian tangannya, rambutnya, kakinya, itu
Itu boleh ditampakkan karena anak kita mahram. Untuk bagian tubuh yang bukan anggota wudhu, maka jangan ditampakkan. Bagian dada, bagian paha, yaitu bukan anggota tubuh yang menerima perhiasan atau bukan anggota tubuh yang merupakan anggota wudhu. Jadi aurat kita dengan anak adalah batasannya anggota-anggota wudhu yang memang kita usap dan basuh ketika berwudhu, itu boleh ditampakkan sama anak. Selain itu maka tidak boleh karena aurat sesama mahram. Nanti akan kita bahas, ada pembahasan aurat sesama wanita muslimah, aurat dengan wanita kafir, aurat dengan sesama mahram. Nah, Ustaz, jazakallahu khairan atas jawaban yang mudah-mudahan bisa dipahami. Kita bacakan pertanyaan berikutnya, Ustaz, dari hamba Allah. Ustaz, apakah berdosa seorang tua yang baru mengenal sunnah, kemudian mengetahui tentang tata cara pakaian yang sesuai syar'i, kemudian dia meminta kepada putrinya, Ustaz, untuk menggunakan pakaian syar'i juga ketika keluar rumah, tetapi si anak menolak, Ustaz. Si anak menolak. Apakah orang tua berdosa, Ustaz, ketika anaknya keluar rumah tidak menggunakan pakaian sesuai dengan syar'i? Mohon nasihat dari Ustaz, jazakumullah khairan. Saudariku, ketika kita punya anak perempuan, kemudian kita sampaikan bahwa pakaian busana wanita muslimah yang syar'i itu seperti ini. Anak kita yang sudah terlanjur, ya sudah dewasa karena dari kecil tidak dididik memakai pakaian yang syar'i. Akhirnya ketika kita sampaikan dia sudah dewasa, dia menolak pakaian seperti itu. Maka apakah orang tua berdosa? Orang tua tidak berdosa kalau dia sudah menyampaikan. Dia sudah menjelaskan. Nah, pakaian wanita di luar rumah itu yang begini, yang tidak ketat, yang menutupi seluruh tubuh, yang tidak tipis dan seterusnya. Kita sudah sampaikan sama anak kita, tapi ternyata anak kita tetap keluar rumah pakai celana jeans, pakai jilbab pendek hanya sampai leher, tidak sesuai aturan syar'i. Apakah orang tua berdosa? Kalau kita sudah menyampaikan, maka kita tidak berdosa. Karena Allah berfirman, wa ma 'alaika illal balag, dan tidak ada kewajiban bagimu wahai Rasul kecuali hanya menyampaikan. Kita hanya menyampaikan. Hidayah mau nerima atau tidak itu disebut hidayah taufik yang datangnya dari Allah. Hanya hak Allah, kita hanya bisa memberikan hidayah bayan. Apa hidayah bayan? Hidayah berupa penjelasan, irsyad, petunjuk. Kita tunjukkan ini baju wanita muslimah, ini penjelasannya. Itu saja tugas kita. Masalah dia mau nerima atau tidak, ini merupakan hak hidayah taufik yang datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, jazakallahu khairan atas jawaban dari penanya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Kita sampaikan pertanyaan terakhir Ustaz di pagi hari ini, mungkin di luar dari pertanyaan pemirsa, terkait dengan hukum laki-laki, Ustaz, ketika sholat berjamaah kita sering dapati pakaiannya terangkat saat sujud, Ustaz. Pertanyaannya apakah sah saat sholatnya itu? Kemudian yang kedua, kita dapati juga laki-laki ada yang memakai celana jeans tapi robek, Ustaz, di bagian atas lututnya. Apakah itu termasuk orang-orang yang auratnya terbuka, Ustaz? Mohon nasihat dari Ustaz. Baik, bagi laki-laki ketika dia sholat, terutama saat sujud, kadang-kadang pakaian terangkat. Ketahuilah aurat laki-laki itu dari pusar sampai lutut. Ini aurat laki-laki yang harus ditutupi. Nah, ketika dia sujud terangkat, kelihatannya apa? Punggungnya atau di bawah pusar ya? Nah, kalau yang terlihat punggung yang posisinya di atas pusar, maka tidak membatalkan sholat. Karena itu bukan termasuk aurat. Ya. Misalkan terangkat, tapi kelihatan punggungnya yang posisinya di atas pusar, maka tidak membatalkan sholatnya. Ya. Tapi dia jelas tidak sempurna dalam memakai perhiasan. Sekarang, bila yang kelihatan ketika sujud itu, anggota badan di bawah pusar. Anggota badan di bawah pusar, ini yang berbahaya. Jika kelihatannya hanya sedikit, maka dimaafkan. Jika sedikit, maka dimaafkan, ya, karena termasuk tidak sempurna dalam menutup perhiasan atau aurat yang harusnya ditutupi. Jika banyak kelihatannya, maka ini yang bermasalah, ya. Pakai sarung, tidak pakai misalkan celana dalam, sarungnya melorot, bukan lagi cuma kesingkap, tapi melorot,
Tidak pakai celana dalam. Jika tidak disengaja, tidak mengapa. Tapi kalau sengaja melorot, kemudian dia sengaja memperlihatkan, ini yang bisa membatalkan sholat. Begitupun ketika ada laki-laki pakai sholat pakai celana, dan ada bagian yang robek. Apakah itu celana jeans, apakah sarung, dilihat robeknya ini seberapa besar. Jika hanya sedikit, maka dimaafkan. Ya, jika hanya sedikit, maka dimaafkan. Jika besar, ya sengaja ingin memperlihatkan auratnya, ini yang tidak boleh. Nah, baik, jazakallahu khairan atas jawaban dari Ustaz. Sekaligus pertanyaan tadi sebagai penutup kita di kesempatan pagi hari ini. Ada ikhtitam cukup? Baik, jazakallahu khairan atas jawaban yang disampaikan oleh Ustaz. Sekali kami ucapkan jazakallahu khairan atas keluangan waktu Ustaz di setiap hari Jumat dan Sabtu yang telah menemani kita untuk tetap menambah ilmu kita, untuk tetap dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tuh tak lupa juga mengucapkan juga jazakumullah khairan kepada seluruh pemirsa Hasan TV yang terus menyimak tayangan kajian ini dan telah mengirimkan pertanyaan-pertanyaan. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan ilmu yang bermanfaat kepada kita semua. Barakallahu fikum. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.